Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dalam Ayub pasal 28, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Allah, di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul hikmat dan akal budi. Keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan akal budi itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa hikmat dan akal budi diberikan kepada setiap orang yang merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan, mereka datang kepada Allah dengan sungguh, dengan kerendahan hatinya, dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah sanggup memberikan hikmat dan akal budi kepada orang itu. Bapak Ibu, saya mau katakan, di dunia ini banyak sekali orang-orang pintar dan orang-orang berprestasi, sangat banyak. Bertitel, bergelar ijazah, S1, S2, S3, banyak sekali. Tetapi minim orang-orang yang berhikmat dan berakal budi. Kenapa saudara? Karena memang orang yang berhikmat dan akal budi itu dianugerahkan Tuhan langsung. Dan diperoleh, syaratnya adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itu betapa pentingnya hikmat dan akal budi, sehingga Ayub berkata dalam ayat 12, di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. Bapak Ibu keluargaku, saya mau katakan pagi ini kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita menerima kepastian keselamatan, tetapi juga kita mendapatkan hikmat dan akal budi dari Tuhan. Itu adalah kebahagiaan besar. Kenapa saudara? Selain kita menerima keselamatan, Tuhan memberkati hidup kita di dunia dengan hikmat dan akal budi. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya mau katakan dengan tegas, kita perlu mempunyai hikmat dan akal budi. Dan itu adalah kebahagiaan terbesar kita di dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa alasan Pak Pendeta mengatakan bahwa hikmat dan akal budi adalah kebahagiaan terbesar kita? Yang pertama saudara, karena hikmat dan akal budi akan memampukan kita menembus kemustahilan. Hidup di dalam dunia ini banyak sekali hal-hal yang mustahil kita tembus. Banyak sekali hal-hal yang mustahil kita kerjakan. Pak Pendeta, mustahil saya lepas dari masalah. Pak Pendeta, mustahil masalah saya begitu besar. Pak Pendeta, mustahil konflik keluarga kami bisa diselesaikan. Bapak Ibu, dengan hikmat dan akal budi, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dan menembus segala kemustahilan. Saudara, iblis setan punya keahlian adalah mengumpulkan hal-hal yang menyedihkan, memahitkan, serta melemahkan semangat kita, sehingga kita berkata, tidak mungkin, mustahil masalah saya selesai. Saya mau katakan, dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan, kita bisa menembus kemustahilan dan mendapatkan jalan keluar. Yang kedua saudara, kenapa kebahagiaan terbesar kita adalah memiliki hikmat dan akal budi? Karena hikmat dan akal budi memampukan kita menyelesaikan masalah dengan damai. Banyak orang bisa menyelesaikan masalah dengan masalah. Banyak orang bisa menyelesaikan masalah lalu menciptakan masalah yang baru bahkan lebih besar. Bapak Ibu keluargaku, contoh saja, saya punya masalah tapi saya selesaikan dengan berbohong. Saya punya kesulitan dalam keluarga tapi solusinya bercerai dan seterusnya. Bapak Ibu, dengan hikmat dan akal budi daripada Tuhan, maka kita bisa menyelesaikan masalah dengan damai, tanpa ada masalah baru. Yang ketiga, kenapa hikmat dan akal budi adalah kebahagiaan terbesar kita? Karena hikmat dan akal budi memampukan kita menghadapi orang-orang yang sulit. Sadar nggak saudara, seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang sulit dipahami, sulit dimengerti, bahkan mungkin menjengkelkan, menyusahkan. Tapi bagaimanapun kita harus mengasihi dia dan hidup mungkin bersama-sama dengan dia. Saudara perlu hikmat dan akal budi untuk saudara bisa menghadapi orang-orang yang sulit. Yang keempat saudara, kenapa
hikmat dan akal budi merupakan kebahagiaan terbesar, karena hikmat dan akal budi memampukan kita untuk tetap tenang dalam segala keadaan. Bapak Ibu, kadangkala kita tidak bisa menguasai diri dari setiap masalah yang kita hadapi. Mintalah hikmat dan akal budi, maka Tuhan memberikan kita ketenangan, shalom, dan damai sejahtera. Pagi ini Bapak Ibu, apapun masalah yang kau hadapi, apapun kesulitan yang kau hadapi, mari berdoa kepada Allah. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, minta hikmat dan akal budi, maka Dia akan memberikan kita jalan keluar. Shalom saudara, Tuhan memberkati kita semua.